Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan membahas Polkadot atau DOT gitu ya. Banyak dari kalian yang teman-teman juga request untuk membahas Polkadot nih. Bagaimana ke depannya, karena memang ada event lelang parachain yang banyak juga nih DOT holder yang sudah menunggu-menunggu gitu ya. Kita akan bahas apa sih itu lelang parachain, cuma lebih ke arah bagaimana sih cara kita ikut parachainnya. Lalu project-project apa yang cukup bagus juga untuk kalau misalnya kalian mau stake DOT kalian juga gitu ya. Lalu kita bahas teknikalnya juga. Nah, kita akan langsung masuk aja pembahasannya. Kita update dulu keadaan market crypto, tapi mungkin sebelum masuk, kalau misalnya kalian suka video ini, jangan lupa ya share videonya, like, dan juga subscribe. Ataupun nyalain loncengnya juga, biar nggak ketinggalan update ya. Thank you semuanya, kita langsung masuk aja ke dalam update-nya. Untuk 24 jam terakhir, kita bisa perhatikan, masih ada sih beberapa altcoin yang cukup naik ya, ada naik, tapi rata-rata memang merah. Kita bisa perhatikan di sini, kenapa merah atau koreksi, karena memang yang sudah kita bilang Bitcoinnya tuh lagi relatif di support gitu. Jadi kita mau tahu nih Bitcoinnya supportnya masih bisa bertahan atau enggak gitu ya. Bitcoin di level 60 ribuan gitu ya. Nah, langsung masuk aja crypto fear and greed index bagaimana. Untuk fear and greed index itu di 71, jadi kita relatif sideways lah ya untuk hari ini. Memang hampir sama lah, kita di greed terus selama beberapa hari terakhir. Nah, kita akan langsung masuk dulu nih. Mungkin kenapa kita harus ikut parachain gitu. Kenapa kita harus ikut parachain? Kenapa kalau kalian punya Polkadot, kenapa kalian mau masuk ke dalam parachain? Alasannya sebenarnya sama. Kalau misalnya kita ikut lelang parachain ini, biasanya tuh kalian bisa mendapatkan reward gitu. Reward dari project-project yang kalian support. Salah satu contohnya ya, kalau misalnya kalian yang belum tahu atau baru masuk ke dalam cryptocurrency juga ya, Polkadot itu ada yang namanya proyek uji cobanya dia. Namanya apa? Namanya itu adalah Kusama gitu ya. Kusama ada tokennya sendiri, KSM. Dan ya, dia adalah proyek uji coba. Jadi kalau misalnya ada proyek-proyek, biasanya diuji cobanya dulu di Kusama. Kalau misalnya Kusama sudah berhasil, baru masuk ke dalam Polkadot gitu. Jadi kalau misalnya lelang parachain seperti ini, di Kusama itu sudah dilakukan gitu. Bahkan sekarang sudah masuk ke dalam parachain ke-13 atau ke-14 gitu ya. Nah, salah satu hal ini kita bisa lihat nih, crowd loans rewards rating di Kusama. Jadi ini adalah beberapa project yang sudah memenangkan parachain-nya gitu ya. Jadi ini banyak project yang mau merebut satu slot parachain itu. Bukan satu slot aja sih, tergantung ya berapa available slotnya. Nah, ini adalah 5 pertama. Dan ini kita bisa lihat nih, mereka punya rewards rating gitu. Artinya kalau misalnya mereka menang, rewards-nya apa sih untuk kalian yang staking KSM kalian? Karena ini kan kita dulu buat di Kusama dulu ya. Nah, kita bisa perhatikan nih, salah satunya kalau misalnya kalian staking satu Kusama. Jadi satu Kusama itu sekitar sekarang tuh $444, tapi mungkin waktu parachain mulai itu masih di sekitar $300-an gitu ya. Jadi ya bisa diperhatikan ini hampir sepertiga lah, hampir 30% return dari hanya buat staking doang. Tapi kembali lagi, kalau misalnya kalian mau staking Kusama atau staking DOT ini, artinya apa? Artinya kalian punya Kusama atau Polkadot itu bakal di-lock, bakal dikunci, nggak bisa kalian jual, nggak bisa kalian ngapa-ngapain, tergantung time periodnya. Kalau misalnya untuk Kusama itu sekitar 48 minggu, kalau Polkadot itu sekitar 96 minggu, hampir 2 tahun loh gitu ya. Jadi benar-benar harus kalian pikirkan dulu matang-matang apakah buat long term atau enggak gitu. Lalu kita bisa lihat juga apakah projectnya ini kita benar-benar bagus gitu, karena ini buat 2 tahun. Artinya tuh kayak ada opportunity cost lah gitu ya. Nah, kita bisa perhatikan di sini ada Bifrost Kusama, ini return sekitar $112. Ada Kala, Karura, Shida Network juga, tapi yang kita bisa perhatikan ini adalah Moonriver. Kita bisa perhatikan nih, oke lah kita staking satu Kusama, misalnya kita ambil harga sekarang sekitar $444. Tapi kalian di staking satu Kusama, kalian mendapatkan $5.300 loh. Jadi kan signifikan sekali ya. Jadi makanya orang-orang tuh berebutan juga, jadi kayak pengen masuk ke dalam lelang parachain ini. Tapi apakah semuanya bakal seperti Moonriver yang rewards-nya berkali-kali lipat? Kan nggak seperti itu. Kita bisa perhatikan di sini rata-rata ya hanya sekitar 20-30% return aja dari sini. Nah, ini kembali lagi harus saya ingatkan bahwa kalian punya Polkadot itu hanya di lock up doang, hanya dikunci aja gitu ya. Jadi kita sekarang bahas ke dalam Polkadot. Jadi misalnya kalian staking 50 Polkadot gitu ya. Nanti 50 Polkadot kalian itu akan balik setelah 96 minggu gitu. Pertanyaannya adalah apakah kalian mau Polkadot kalian di lock selama 96 minggu gitu. Nah, cara paling gampang bagaimana sih cara kita ikut ke dalam parachain? Cara paling gampang sebenarnya itu sekarang di decentralized exchange sudah ada available. Salah satunya di Binance. Nanti saya coba bahas nih. Kira-kira di Binance bagaimana? Sebenarnya bukan hanya di Binance ya, ada di Kraken, ada di
KuCoin juga, beberapa yang cukup support juga. Tapi kalau misalnya kalian yang belum ada Binance juga, sebenarnya bisa daftar juga sih. Ada linknya di deskripsi gitu ya, pakai kode saya. Langsung masuk aja lah untuk slot auction on Binance. Ini adalah beberapa halnya, jadi ada rewardnya juga, kalian bisa mendapatkan reward, dan Binance ini sebenarnya nggak support semua project, hanya ada beberapa project aja yang dia support. Ini adalah beberapa projectnya, nanti kita bahas kira-kira mana sih yang bakal menang gitu ya. Nah, langsung masuk, mungkin kita langsung masuk ke sini, kira-kira project apa yang bakal menang gitu ya. Untuk auction pertama itu bakal ada sekitar 5 auction, jadi dari ini kan ada sekitar berapa nih, ada sekitar 10-an atau 9 yang disupport Binance, tapi hanya sekitar 5 yang bakal menang gitu. Sebenarnya totalnya tuh ada berapa ya? Kita kalau bisa lihat dari sini, untuk para chain-nya ada sekitar 12 project ya, 12 project yang available, tapi ini hanya untuk 5 auction pertama. Jadi cuma ada 5 pemenang doang dari 12 ini gitu. Kira-kira yang mana? Dan bagaimana cara kita menentukan pemenangnya? Cara menentukan pemenang itu dari sini. Kita lihat di sini, teams with the most dot support can list the parachain slot. Jadi yang paling banyak dapat Polkadot paling banyak itu akan mendapatkan slot parachain-nya gitu. Dan kalau kita bisa perhatikan kalau dari sekarang ini Akala yang paling banyak nih. Udah ada sekitar 5 juta Polkadot yang di staking di Akala. Jadi orang-orang ini lagi staking Akala. Memang Akala ini salah satu yang project yang cukup bagus juga. Jadi memang ini Akala, ada Moonbeam juga, ada A-Star. Inilah ketiga yang menurut saya ini bakal menang parachain 1-5 lah, kira-kira kayak gitu ya. Ini mereka mungkin bakal dapat slot Akala, Moonbeam, sama A-Star. Nanti juga akan ada nih auction 6-11, tapi ini belum masuk gitu ya. Kalau saran saya, kalau misalnya kalian mau masuk ke dalam auction seperti ini, jangan langsung masuk all in ke dalam Polkadot kalian gitu. Kalau misalnya kalian mau coba-coba, misalnya 20% Polkadot kalian, itu masih nggak apa-apa gitu ya. Minimal berapa? Kalau sekarang sih kita bisa perhatikan minimal kayak 1 Polkadot ya. Kita bisa perhatikan di sini ada rewardnya juga. Jadi kalau misalnya kalian staking 1 Polkadot, kalian bisa mendapatkan 3 ACA. Ini adalah tokennya Akala gitu ya. Kalau misalnya kalian mendapatkan staking 1 Polkadot, kalian dapat sekitar 1 GLMR. Ini tokennya Moonbeam. Kira-kira kayak gitu. Ini ada beberapa hal kita coba bahas dulu. In addition, nah kalau misalnya kalian punya, tadi kita sudah bilang ya, kalau misalnya project yang kalian votes itu menang parachain-nya, kalian punya Polkadot akan di lock selama 96 minggu ya. Tapi kalau kalian di Binance itu yang enaknya itu kalian mendapatkan warm up bonus gitu. Jadi kalau misalnya kalian mulai staking sekarang, ini kalian sudah bisa mendapatkan warm up bonus. Ini ada di aplikasinya Binance, tinggal klik vote gitu ya. Ini ada beberapa hal, dia punya project dan lain-lain. Tinggal vote berapa banyak Polkadot yang kalian mau staking gitu ya. Lalu ini sebenarnya bisa kalian baca lebih detail lagi sih kalau benar-benar kalian tertarik terhadap lelang parachain ini gitu ya. Nah, kalau misal project kalian kalah gimana? Kalau misal project yang kalian vote ternyata dia nggak dapat slotnya. Kalau misal nggak dapat slotnya, di sini kita bisa baca, if the project fail, kalian punya Polkadot itu akan balik di spot wallet kalian di Binance itu di Desember 18 2021 gitu ya. Akan balik di tanggal ini. Ini kira-kira ini sebenarnya cukup penting sih kalau misal kalian benar-benar mau masuk ke dalam lelang parachain-nya. Nah, kita akan langsung masuk aja ke dalam analisa teknikal, kira-kira bagaimana ya. Untuk analisa teknikal, sebenarnya Polkadot ini sudah kita sempat bilang nih, ada levelnya. Level beli. Ini level beli pertama di sekitar $49 kita sudah hit ya. Ini kita taruh di sini level ini, kenapa? Karena ini adalah level all time high-nya. Mungkin sebelum kita masuk ke dalam analisa teknikal ini harus kayak saya kasih disclaimer juga, and kalian harus do your own research ya. Ini hanya untuk referensi aja. Nah, untuk teknikal sendiri, kalau secara 4 jam kita bisa perhatikan, ini sebenarnya cukup oke lah. Kita bisa perhatikan di sini, di exponential moving average 50-nya, ini Polkadot sempat turun ya. Tapi ini di EMA 50 di 4 jam, ini bisa menjadi support untuk Polkadot sendiri, di sekitar level $49 gitu. Jadi ini cukup oke. Hopefully dia bisa bertahan di sini. Sebenarnya ini masih cukup oke untuk beli, tapi kalau saya lihat dari Bitcoinnya sendiri, Bitcoinnya masih belum bisa dikatakan aman, kira-kira gitu ya. Jadi memang masih ada potensi di mana Polkadot ini masih bisa ada koreksi gitu. Tapi untuk sekarang sebenarnya di level ini masih cukup worth it, di sekitar $49 untuk kalian membeli Polkadot, kira-kira ya. Lalu nih saya ada kasih target juga yang bawahnya, kalau istilahnya Polkadot turun itu di sekitar $46. Ya, $46 kenapa? Karena ini kita bisa perhatikan di sini, ini menjadi resisten yang cukup kuat juga gitu ya. Ada 2 kali dia tes. Jadi ini mungkin level kalau misalnya Polkadot turun lagi, ini masih bisa tertahan di level ini. Kira-kira berapa sih penurunannya? Penurunan dari harga di sini ini bisa sekitar 7% drop lagi kalau misalnya dia turun ya. Tapi ya semoga dia bisa bertahan di level ini. Nah, kalau misalnya kita lihat dari time frame 1 day sendiri,
Ini hampir sama sih, ini bisa kita lihat ada supportnya juga di exponential moving average 20 persis di 46. Jadi rata-rata bisa kita bilang kalau misalnya Polkadot turun ke bawah sini, harusnya ini bisa terjemput lah oleh EMA 20-nya. Jadi ini bisa menjadi additional support lagi gitu. Bukan hanya di support sini doang, tapi ada bisa kita bilang support yang bergerak lah gitu ya dari exponential moving average 20-nya di sini ya. Kira-kira kayak gitu. Ini adalah dua level untuk Polkadot sendiri. Kalau untuk IDR-nya bagaimana? Untuk IDR-nya hampir sama juga. Ini sudah kita sempat bahas juga. Pertama itu di level 700 ribuan, ini sempat turun ke 700 ribuan. Lalu ya tadi di sini di resistance sebelumnya ya, kita sempat bilang ini di sekitar 650 ribu untuk level membeli Polkadot. Oke, untuk investasi wise atau misalnya untuk jangka panjang, saya juga masih suka dengan Polkadot sendiri. Gitu ya, tadi kita bilang dengan project Parachain-nya sendiri gitu. Ini sangat menarik lah gitu. Nah, untuk target price bagaimana? Untuk target price sebenarnya target price terdekat itu di sekitar, kalau buat kalian yang swing trade atau gitu ya, bukan buat scalping, itu rata-rata mungkin di sekitar $68 lah. Ini kita lihat dari pattern cup and handle-nya dia. Dimana dia membentuk pattern cup di sini gitu ya. Lalu dia membentuk handle-nya juga. Nah, sekarang kan udah breakout, jadi kita menunggu di sekitar $68 untuk Polkadot sendiri. Dan menurut saya ini bakal ke-achieve lah kira-kira harusnya di tahun ini ya, hopefully ya. Mungkin di akhir bulan ini Polkadot bisa mencapai 3 digit juga, sekitar $100 ataupun mungkin bisa sampai $150. Nah, itu untuk target Polkadot. Nah, mungkin kita bahas juga nih mengenai target ya, kira-kira untuk Polkadot. Ini kita bisa ambil dari sini. Nah, ini kita bisa perhatikan di sini. Bagaimana sih cara mengambil ini? Banyak yang nanya juga nih. Ini namanya adalah log parallel channel. Ini bukan suatu indikator. Ini sebenarnya kita gambar aja. Jadi gitu ya. Ini saya coba ajarkan bagaimana caranya. Caranya sebenarnya hampir sama. Ini kita ambil yang namanya parallel channel gitu ya. Di sini kita bisa kasih parallel channelnya dari bawah sini ke atas. Kita tarik. Nah, kira-kira kayak gini. Mungkin kita rapikan sedikit. Nah, kira-kira kayak gini. Bentar ya. Nah, harusnya seperti ini. Kira-kira ini adalah parallel channel yang kita bisa bikin seperti ini. Dan kita bisa lihat juga nih bahwa ya benar, ini kita bisa lihat ini menjadi middle line atau garis tengah ini menjadi resisten cukup kuat untuk Polkadot sendiri. Lalu dia sempat mengenai resistennya di atas. Lalu ini saya ada gambar garis. Mungkin kalian bisa kelihatan juga garis yang warna ungu. Garis warna ungu ini bisa dibilang all time high sebelumnya lah, previous all time high untuk Polkadot sendiri. Jadi sekarang Polkadot ini lagi bagus juga sih. Kita bisa perhatikan di sini dia break all time high, tapi sekarang dia lagi retest lagi ke bawah. Gitu ya. Jadi ini adalah cukup bagus, dia break, dia retest ke all time high-nya dia. Mungkin dia bisa melanjutkan kenaikannya lagi. Kira-kira kayak gitu. Dan Polkadot ini masih di ya bisa dibilang di tengah-tengah fase ini, di middle line ini gitu ya. Kalau misalnya untuk target sampai akhir bull run, biasanya tuh kita bisa kasih target di mana? Ya di top di channel ini. Kira-kira topnya berapa sih? Topnya kalau misalnya kita geser aja, kira-kira mungkin topnya di akhir bull run, let's say di awal tahun 2022 gitu ya. Di awal tahun 2022 mungkin bisa sampai sekitar 180-an gitu ya, 168, 167 untuk Polkadot sendiri. Ini levelnya ya. Untuk Polkadot. Jadi ya menurut saya ini masih cukup make sense. Ataupun ya kita kasih target juga untuk 3 digit pertama itu di sekitar $100. Ini adalah target selanjutnya untuk Polkadot. Jadi ini adalah beberapa target untuk sampai akhir bulan. Consider kalau misalnya market crypto ini melanjutkan bull run-nya lagi gitu ya. Itu aja mungkin analisa saya untuk Polkadot, beberapa level beli, beberapa target price juga dengan lelang Parachain gitu ya. Kalau misalnya kalian suka video ini, jangan lupa like, comment, dan subscribe, and share videonya. Jangan lupa, and mungkin itu aja. See you in the next video. Bye-bye.